Oke. Ya, Oke, terus, 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 mekanismenya terus. begini. Nanti kita atau saya sama Bibana mencermati beberapa kisi-kisi itu sambil kita meminta Bapak Ibu untuk menyimak. Saran saya begini, saran saya begini Bapak Ibu. Jadi setiap kisi-kisi itu segera cari referensinya, cari rujukan di modul berapa kisi-kisi itu ada atau ditemukan. Tanpa itu nanti Ibu Bapak bingung sendiri. Jadi kalau ada kelebihan rezeki, mungkin kalau mereka yang tidak terbiasa dengan membaca online, modul-modul itu bisa dicetak atau difotokopi, di print ya, sehingga akan mudah dipelajari. Itu rumus pertama. Tapi bagi mereka yang mungkin sudah biasa membaca online dan bisa menyesuaikan diri, terutama ini Bapak Ibu yang sudah milenial, saya pikir tidak ada masalah kalau memang hanya mengandalkan file-file yang ada di LMS PPG. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin agak melibatnya agak kurang sehat kalau harus membaca terus-menerus dan ada kelebihan rezeki, silahkan semua modul di print sehingga nanti sambil tiduran sambil kemana bisa dibaca enak itu. Karena tanpa membaca modul, tanpa mempelajari modul yang sudah terjadi atau sudah dipelajari, maka UP ini tidak akan pernah sukses. Kuncinya adalah melihat kisi-kisi, lalu mencari referensinya, mencari rujukannya di modul yang telah dipelajari. Meskipun mungkin nanti ada beberapa hal yang kita bisa perlu browsing melengkapi modul yang telah dipelajari Bapak Ibu, karena tidak ada yang sempurna ya. Bisa saja dalam kisi-kisi itu ada uraian tertentu yang dalam modul Bapak Ibu bingung untuk mencarinya. Tapi saya pikir nanti dicari. Jadi di balik kisi-kisi ini tolong nanti di sini dicoret-coret ya, di modul berapa atau modul apa, mungkin halaman berapa, lalu ditanggapi. Itu langkah yang paling penting menurut saya. Baik, mungkin bisa dimulai ya Bu Hibana untuk menyampaikan beberapa hal. Kita mungkin tidak perlu mendalam sekali tentang kemungkinan apa mencakup tentang materi substansial yang ada di indikator ini, deskriptor ini, karena kalau itu sampai dibahas satu soal dibahas itu bisa cukup memakan waktu, bisa satu soal bisa 2 menit 3 menit gitu. Oke, monggo Bu Hibana sambil kita saling melengkapi saja. Jadi Ya, tolong Bapak Ibu ya, nomor kita mulai yang pedagogik itu nomor 73 sampai 120. 73 sampai 120 yang kisi-kisinya hampir sama untuk setiap mata pelajaran. Nah, sebelumnya nomor 1 sampai 72 itu kayaknya lebih spesifik khas masing-masing guru bidang studi. Guru RA berbeda, guru apa namanya, guru Quran hadis berbeda, kita halak berbeda, apalagi bahasa Arab. Tapi yang 73 ke sampai akhir itu merupakan kisi-kisi untuk kompetensi pedagogik. Monggo Bu Hibana silakan. terima kasih Prof. Munif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta PPG tahun 2021. Alhamdulillah hari ini mendapatkan banyak pencerahan, bahkan juga waduh ini ya dilejitkan ini semangat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua tetap sehat, tetap semangat. Sersan 1, serius, santai, sampai tujuan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan mencoba untuk melihat bedah kisi ini ya, kisi-kisi yang akan diujikan di uji pengetahuan nanti. Sedikit sebelumnya bahwa kisi-kisi ini mapelnya ada banyak ya, ada PAI, Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, bahasa Arab, guru MI, guru RA. Nah, ini ada 120 soal. Kemudian yang sifatnya ini hampir sama semuanya, tetapi ya tidak sama plek. Cuman ini ya ada
tetap ada kekhasan dari masing-masing, tetapi garis besarnya sama. Nah, maka ini saya beserta Prof. Unip ini diberi tugas untuk melihat materi yang terkait dengan PDB ini soal dari 73 sampai 120. Jadi nanti silahkan teman-teman tentu menyiapkan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ini kami hanya sebagai sampel ini diambil dari untuk guru RA begitu. Tapi yang lain hampir sama, disesuaikan dengan masing-masing ya, disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Kemudian di situ juga ada taksonomi yang di sebelah kanan ini tingkatan ya, apakah kognitif tingkat 3, 4, 5, 6, ada C4, 5, 6. Di sini menunjukkan mudah sulitnya begitu. Yang C1, 2, 3 itu termasuk tingkat kesulitannya mudah. Kemudian C4 itu sedang dan C5, 6 itu termasuk sulit. Artinya Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kalau mudah itu biasanya ya hanya semacam ini ya, mungkin menyebutkan tidak terlalu analisisnya kurang begitu. Tapi untuk yang sulit ini Bapak Ibu akan diarahkan untuk menganalisis sehingga kita bisa menyiapkan materi-materi terkait dengan soal-soal sesuai dengan kisi-kisi. Ya, ini kita tidak bisa detail satu persatu mengingat waktu yang sangat padat ya, Bu Endang ya, padat banget sehingga padat sekali. Jadi kita mencoba untuk melihat sekilas butir per butir untuk ini ya, untuk nomor 73 mungkin Bu Ibana coba bisa kita Oke, 73 ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat indikator esensialnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan disajikan deskripsi kompetensi dan hasil menganalisis KIKD dalam kaitan dengan penyusunan indikator pencapaian kompetensi ya, indikator pengembangan untuk kalau ini anak usia dini. Jadi Bapak Ibu ini bisa melihat di kurikulum modul kurikulum 13. Di situ sudah ada bagaimana ya. Saya coba tulis di sini tapi nggak kelihatan ya modul 4 untuk yang PAUD, untuk yang lain juga. Ya, modul 4 halamannya mungkin bisa berbeda-beda sedikit, tapi di sini halamannya sekitar saya ya bisa lihat ya. Artinya di situ bagaimana merumuskan indikator itu sudah ada. Maka indikator utamanya lihat ini KIKD, menganalisis KIKD, kemudian penyusunan IPK-nya, indikator pencapaian perkembangan. Dulu saya lihat juga sudah ada, nanti ini bisa dikelungi poin ini. Kemudian juga poin berikutnya, saya kira tidak jauh berbeda. Bapak Ibu bisa melihat indikator esensialnya. Di situ misalnya di sini menentukan kriteria indikator pencapaian perkembangan yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21. Nah, maka bagaimana pembelajaran abad 21. Nah, ini di modul juga sudah ada, bisa dilingkari begitu ya. Pembelajaran abad 21 di situ ada misalnya putus-putus ya, Bu. Oh ya. Ya, maaf. Ya, jadi ada berpikir kritis. Masih bisa diikuti kah? Pripun Bu Endang, bisa diikuti suara saya? Tempat saya bisa, Bu Ibana. Oh, J. Jadi baik ya, Bapak Ibu sekalian, kita ingin melihat ini aja. Setiap satu indikator esensial, maka dilihat di situ apa sih esensinya misalnya. Di sini disajikan contoh indikator dan pencapaian perkembangan. Maka misalnya butir 74 ya. Kemudian Bapak Ibu menentukan kriteria indikator pencapaian yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21. Maka di sini mungkin bisa saya tambah sedikit. Jadi soalnya bisa berubah ya. Soalnya mungkin bisa bunyinya begini. Ada indikator pencapaian kompetensi. Oke, lalu pertanyaannya, yang manakah indikator kompetensi tersebut yang sesuai dengan keterampilan atau keterampilan abad 21. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu harus ingat, ciri khas abad 21 kan berpikir kritis, kolaboratif, kan? Nah, itu diingat kembali. Baik, Bu Ibana bisa masuk berikutnya.
Oke, Kita singkat-singkat ya Bapak Ibu nggak bisa mendalam. betul, betul sekali mengingat waktu. Di butir 75 juga Bapak Ibu, jadi di sini ada nanti disajikan informasi tentang anak ya sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian intinya di sini Bapak Ibu menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Nah, maka di sini teori perkembangan intelektual ini dilihat di modul, nanti dikeluangi teorinya misalnya ABC, itu yang nanti akan kita pilih ya, kita pilih. Jadi kata kuncinya pada teori perkembangan intelektualnya seperti apa. Di mata pelajaran yang lain mungkin bunyinya bukan perkembangan intelektual ya, tapi teori-teori belajar apa, dipelajari teori-teori belajar, mungkin sambil menyimak di masing-masing materi pelajaran, tapi intinya sama, teori perkembangan intelektual. Karena yang di TK itu lebih pada bukan pada mata pelajaran, tapi perkembangan peserta didik. Sementara di mata pelajaran yang lain lebih banyak menyangkut tentang substansi materi, sesuai dengan bidang materi pelajarannya, dan di sana memang kalau nggak salah nomor 7576 ini lebih banyak berkaitan dengan teori-teori pembelajaran dan juga sedikit tentang perkembangan peserta didik. Oke, hampir sama. Oke, lanjut saja. Ya, oke, baik. Jadi intinya di teori perkembangannya, teori pembelajarannya ini yang perlu fokus langsung tembak di situ gitu. Oke, langsung ke 77 mungkin ya, agak cepat. Di studi kasus atau informasi terkait dengan kehidupan anak di lingkungan dan sekolah. Kemudian guru mahasiswa menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Ini juga kalau ini teori perkembangan, jadi kalau tadi ada perkembangan moral, perkembangan emosional, nanti juga ada perkembangan sosial, maka esensi dari teori itu apa? Ini yang menjadi nanti alat untuk melihat dari satu kasus, dari satu narasi yang disampaikan dalam soal, kemudian teori perkembangan itu yang akan kita gunakan. Nah, mungkin juga di SD, SMP, bidang lain juga akan sesuai dengan mungkin teori belajar ya, sesuai dengan usia mereka. Gitu, Prof, mungkin mau nambah? Ya, silakan. Oke. Jadi berikutnya, jadi kalau ini esensi tentang teori perkembangan ya, untuk PAUD memang cukup kuat ya di ininya, perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial ini banyak dikupas. Jadi ini yang akan menjadi alat ukur untuk melihat apakah kasus yang disajikan itu sudah sesuai dengan standar perkembangan anak. Berikutnya teori behavioristik. Bapak Ibu sekalian, nah ini kata kuncinya bagaimana kita melihat inti dari teori behavioristik, ya, teori belajar behavioristik dan teori belajarnya. Jadi biasanya terkait dengan stimulus respon, bagaimana tahapan stimulus, kemudian ada proses, ada respon, ada penguatan. Nah ini apakah dalam deskripsi yang diberikan dalam soal itu memuat kegiatan yang bisa dikaitkan dengan kegiatan sesuai dengan teori behavioristik. Berarti ini ada teori behavioristik, teori kognitif, teori belajar kognitif, juga ada yang di situ ada indikator-indikatornya atau beberapa ciri dari pemikiran behavioristik. Juga teori kognitif ini bisa di stabilo ya, bisa di stabilo. Kemudian ada lagi untuk susunan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan abad 21 yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Ya, jadi ya inilah bedanya guru, dia harus bisa membuat perencanaan dengan baik, yang di mana dalam perencanaan itu harus mencantumkan pola pikir atau kemampuan anak untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif itu. Nah, maka mahasiswa ini bisa menilai apakah konstruksi dalam soal yang diberikan itu dalam RPPH itu sudah sesuai dengan orientasi berpikir 21 atau belum, atau mana yang kira-kira memang soalnya kita juga ini masih dirahasiakan ya, tetapi kita bisa meraba bahwa
bagaimana narasi soal itu yang kita pilih yang sesuai dengan IPK yang sesuai dengan orientasi abad 21. Kemudian untuk model pendekatan untuk berpikir kritis sama juga ya Bapak Ibu sekalian, akan disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran anak yang kemudian mahasiswa menentukan model strategi yang pengembangan kemampuan untuk berpikir kritis. Apakah ini hanya akan dilihat ya, akan dinarasikan di situ bagaimana pembelajaran yang bisa memancing, menstimulasi anak nih kalau kasusnya di PAUD. Sehingga peserta didik ini terstimulasi untuk berpikir kritis terhadap fenomena yang ada. Oke, kalau kritis itu yang tepat apa ya? Ada beberapa strategi pembelajaran, ada inquiry, ada problem based learning, ada macam-macam. Dan nanti Bapak Ibu melihat bahwa soalnya seperti apa, biasanya ada uraian ya. Nanti Bapak Ibu bisa diminta untuk dengan melihat soal pernyataan di atas, maka strategi pembelajaran apa yang paling cocok meningkatkan kemampuan tersebut. Nah, nanti tinggal pilih. Kita tahu bahwa untuk berpikir kritis itu disediakan berbagai strategi, ada inquiry, ada problem based learning, ada macam-macam. Kalau soalnya kemudian kaitannya dengan kerjasama, maka jelas ini kata kunci yang kerjasama. Bapak Ibu tinggal melihat di bawahnya ada nggak kata kolaboratif, ada yang kira-kira begitu. Oke, lanjut aja. Ya, jadi memang untuk model pembelajaran perlu nanti juga dikaji ulang, dilihat, dibaca lagi. Di mana di situ ada pembelajaran penemuan, discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, kemudian kontekstual, inquiry, STEAM. Nah, ini yang menjadi alat untuk nanti kita menjawab sajian atau narasi yang diberikan dalam butir soal. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini masih ya model pendekatan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis kreatif. Ini juga akan disajikan kegiatan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu menentukan model pembelajaran yang tepat tadi. Kalau bisa dengan berbagai model pembelajaran, itu mana kira-kira apakah dia berbasis masalah, apakah kontekstual, ataukah ya kalau untuk anak PAUD memang lebih ke ini ya, mungkin ke scientific bagaimana menstimulasi anak untuk berpikir aktif. Oke, intinya Bapak Ibu belajar tentang karakteristik abad 21. Nah, di situ nanti ada uraian di hampir semua modul mata pelajaran itu uraian untuk bisa menciptakan atau membuat siswa itu memiliki pola pikir, keterampilan, sikap abad 21 itu strategi apa yang bisa dilaksanakan. Itu di situ biasanya sudah ada uraiannya, tinggal itu di stabilo, di ya. Itu ada beberapa soal. Jadi untuk abad 21 itu ternyata banyak soal. Pertama kreatif, kritis, dan kemudian yang lain-lain. Jadi tolong ini diperhatikan betul. Kata kunci yang perlu dipelajari di modul adalah keterampilan abad 21 itu pasti keluar. Oke, monggo. Baik, jadi kata kuncinya tadi ya kreatif, kritis, inovatif, kolaboratif. Ini berarti itu betul tadi pasti keluar. Modelnya seperti apa yang saya itu pasti keluar. Ada di tingkatnya sedang ya di C4. Berarti di sini analisis. Oke, agak cepat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ada model pendekatan pedagogik dengan TIPEC ya. Model pendekatan teknologi ke pedagogical and content knowledge. Artinya di sini teman-teman Bapak Ibu mencoba untuk mengkaji kembali pendekatan ini pendekatan pedagogical and content knowledge ini untuk ini menjadi bagian dari analisis dari sebuah sajian, ya. Jadi akan disajikan kasus pembelajaran, kemudian mahasiswa melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran tersebut, apakah telah berorientasi pada pendekatan TIPEC atau belum. Nah, ini
per indikator bisa dicermati. Jadi TPACK ini ya, Bapak Ibu harus ingat muatannya minimal dalam, bisa dilihat dari tujuan atau indikator ya, bahwa di situ telah memuat TPACK, kata kuncinya misalkan melalui pencarian sumber di internet atau melalui pembacaan artikel di internet, nah itu sudah mengandung TPACK. Lalu yang berikutnya, TPACK juga bisa muncul dalam media pembelajaran, bisa juga muncul dalam aktivitas pembelajaran. Pokoknya di serangkaian RPP, komponen-komponen RPP itu nanti mungkin akan ditunjukkan, atau apa namanya, Bapak Ibu harus bisa menganalisis sebuah RPP secara utuh ya, di mana komponen teknologi itu masuk. Kalau sudah ada di situ berarti yang RPP itu minimal sudah menganut asas TPACK. Itu kira-kira. Enggak dilanjut. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada juga ini karakteristik guru abad 21. Nah, ini lebih ke bisa dilihat nanti ya di modul juga sudah ada bagaimana sih guru-guru untuk bisa mengajar dengan baik sesuai dengan tuntutan abad 21. Tentunya yang paling kental adalah penggunaan IT, kemudian juga literasi yang bagus gitu ya. Nah, ini kata-kata kunci yang bisa kita untuk untuk menjawab pertanyaan ini. Disajikan data informasi tentang kemajuan teknologi, kemudian mahasiswa menentukan karakteristik guru abad 21. Oke, kemudian berikutnya masuk ke... Nah, itu modul, ini mungkin yang karakteristik guru di abad 21, Bapak Ibu bisa membaca di modul tentang profesi guru, itu biasanya di situ ada, coba dicari ya. Jadi ini tadi sudah tentang teori pembelajaran pasti keluar, karakteristik abad 21 bagi siswa keluar, terus kemudian guru ideal menurut tampilan abad 21 pasti keluar. Nah, kira-kira begitu, jadi dipelajari secara sama. Oke, lanjut. Oke, baik. Berikutnya tentang pengembangan materi pokok dan bahan ajar dalam kurikulum. Jadi ini indikator esensialnya ya, mahasiswa diminta untuk menelaah kesesuaian satu materi ajar dengan konsep dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Ya, artinya di sini kurikulum 2013 tentu mahasiswa ini ya sudah dibulak-balik ya, sudah tahu. Nah, dari materi yang disajikan itu bagaimana, apakah materi tersebut sudah terkait dengan pengembangan kurikulum 2013, masih ada hal-hal yang perlu disesuaikan dan seterusnya. Jadi ini konsep dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 yang revisi kurikulumnya ada beberapa yang sudah direvisi. Oke, jadi telaah materi ajar ini dikaitkan dengan K13. Nah, untuk yang RA tentu sudah dikembangkan lagi ya kurikulum 13 sesuai dengan KMA 792. Ini bagaimana penerapan di lapangan. Ini menjadi pengembangannya yang harus dibaca juga. Jadi di samping Permendikbud 146, 137 juga dilengkapi dengan KMA. Nah, ini juga menjadi bagian yang ditanyakan dalam kemudian pengembangan materi ajar kurikulum 2013. Ya, ini disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif. Ya, ini terkait dengan pengembangan bahan ajar. Nah, silakan ini Bapak Ibu sesuai dengan prodi masing-masing atau mata pelajaran masing-masing ya. Ini akan digali bagaimana menyusun bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum 13. Langkah-langkah pemeliharaan model pembelajaran berdasarkan K13 dan dengan abad 21. Ini juga sama, masih menyajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan perencanaan.
Kemudian mahasiswa merumuskan langkah-langkah penentuan model pembelajaran yang tepat. Nah, itu tadi model. Di sini berarti kata kuncinya adalah model sesuai dengan K13 yang sesuai dengan abad 21. Nah, model pembelajaran ada banyak ya, memang yang PAUD juga ada yang khas model pembelajarannya, bisa model pembelajaran kelompok, sudut, area, sentra. Kalau yang lain ya model pembelajaran discovery learning, project based learning, problem based learning, contextual teaching learning, dan seterusnya. Itu poin-poin yang perlu kita stabilo, sehingga nanti ketika diberikan satu narasi, satu gambaran, bisa ini masuk ke sini, ini terkait dengan konsep ini, itu akan lebih gampang. Gitu, oke. Prof. Munif kalau mau nambah, monggo, ini sambil terus berburu waktu ya. Kemudian terkait dengan langkah-langkah pemilihan pendekatan pembelajaran berdasarkan K13 dan perkembangan abad 21. Ini juga disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam menyusun perencanaan. Kemudian mahasiswa merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat. Nah, ini nanti langkah pembelajarannya apa ketika mau menyampaikan satu tema tertentu. Maka di situ bisa mungkin ya pertanyaannya bisa diberikan beberapa alternatif langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran A seperti ini, B seperti ini. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi jawaban-jawaban yang tersedia yang sesuai dengan hal yang kita diskusikan panjang ya di PPG ini ya, proses perkembangan abad 21, kemudian berbagai metode pembelajaran itu sangat banyak, sehingga itu yang akan kita jadikan sebagai kacamata zoom untuk melihat apakah narasi yang diberikan itu mana yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Berikutnya juga strategi pembelajaran K13 dan perkembangan abad 21 masih ya disajikan narasi dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembentukan perencanaan. Kemudian mahasiswa mampu merumuskan langkah penentuan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Oke, ini masih terkait dengan itu. Modul tentang pembelajaran ya, strategi pembelajaran ini bisa dikuatkan. Kemudian sumber belajar ya, terkait dengan sumber dan media belajar. Ini juga ada poin yang akan muncul di pertanyaan ya, di soal. Disajikan contoh perencanaan yang komplit. Ya. Kemudian mahasiswa menentukan sumber belajar yang sesuai. Ya, sumber belajar bisa konvensional, bisa juga sumber belajar yang berbasis IT. Nah, ini bisa teman-teman kalau konsep tentang sumber belajar sudah dipahami, silahkan dikeluangi di Stabilo, maka ini akan memudahkan teman-teman semua untuk menentukan, yang mengidentifikasi dari satu tema, dari satu materi, maka kemudian media sumber belajar yang tepat seperti apa. Kalau konteks PAUD ya, sumber belajar tentu tidak harus barang yang beli, tetapi justru memanfaatkan media dari alam lingkungan sekitar, itu yang lebih diutamakan. Artinya kalau ada beberapa pilihan, maka pilih yang menggunakan alam sekitar, atau kalau memang konteksnya IT ya pilih media yang menggunakan ada kaitannya dengan perkembangan informasi dan teknologi. Oke, kemudian ada pembelajaran yang dikaitkan dengan TIK ya, disajikan contoh perencanaan pembelajaran. Mahasiswa mampu menentukan media pembelajaran konvensional dan berbasis IT yang relevan dengan rumusan KIKD. Ya, oke, jadi KIKD-nya dicermati, media yang dibutuhkan seperti apa kita sesuaikan, kita cermati. Diharapkan mahasiswa sekalian bisa memilih. Biasanya jawaban itu kadang bukan hitam putih ya, bukan hitam putih, tetapi benar semua, tetapi pilih yang paling tepat. Nah, ini yang kadang harus cermat itu.
kalau benar salah mungkin gampang ya, benar salah. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak benar salah. Tapi kadang ini benar semua. Tetapi dari yang benar semua itu mana yang. Nah, inilah kejelian, kecermatan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi kata per kata ya, konsep yang dituangkan dalam butir-butir soal tersebut. Monggo Prof, mungkin bisa ini berlanjut pelaksanaan model pembelajaran aktif. Ya, baik. Ini soal nomor 96 ya. Tapi mungkin di tempat lain, di mata pelajaran yang lain agak berbeda. Berbeda ya. Tapi kita secara umum ya bicara tentang kompetensi pedagogik. Nah, bisa jadikan model pembelajaran, mahasiswa mampu menentukan. Nah, kalau menentukan itu tingkat berpikirnya masih sederhana, karena Bapak Ibu hanya diberi pilihan, jadi setelah narasi ya, bla 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 bla, lalu biasanya soalnya adalah urean di atas, misalkan atau model pembelajaran mana yang tepat untuk mengajarkan kemampuan atau seperti urean yang di atas atau pernyataan sebelumnya. Jadi mungkin ini hanya memilih ya model-model pembelajaran aktif. Silahkan kalau di modul RA itu tentu ada di tempat yang lain, yang di modul mata pelajaran yang lain mungkin menyesuaikan. Oke, ini tampaknya masih TK Bu, monggo jenengan aja, ini masih pembelajaran holistik dan seterusnya, nanti kita sambung karena biar ngomongnya agak enak. Ya, oke. Memang Bapak, jadi memang konteksnya ini per mapel ya, walaupun ini garis besarnya sama ketika yang RA, memang konteksnya RA, tetapi yang lain juga nggak jauh berbeda, artinya tentang ya pembelajaran holistik ya misalnya. Kalau di mungkin nanti bisa silakan Bapak Ibu mencermati dengan ini sesuai dengan bidang studi masing-masing gitu. Misalnya untuk pelaksanaan pembelajaran holistik ya diuraikan ciri pembelajaran holistik integratif, mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran holistik ya. Apakah pembelajaran itu sudah memadukan berbagai hal ya, memadukan dari pertumbuhan, perkembangan, kemudian ada di situ kesehatan anak, gizi, perkembangan, kemudian juga keterlibatan orang tua. Nah, ini semuanya holistik harus menjadi satu kesatuan, tidak boleh parsial dalam memberikan layanan. Nah, apakah pembelajaran holistik integratif itu sudah dituangkan sesuai dengan narasi yang diberikan? Apakah itu sudah termasuk mengandung holistik integratif atau belum? Jadi konsepnya Bapak Ibu bisa, kata kuncinya adalah pembelajaran holistik, ini yang perlu dipahami. Ya, pembelajaran kontekstual dan futuristik, saya kira ini mungkin juga yang lain sama ya, mata pelajaran yang lain. Jadi pembelajaran yang sifatnya kontekstual tidak hanya terpaku pada teks buku, tetapi dikaitkan dengan fenomena kejadian di masyarakat. Kemudian juga untuk perkembangan masa depan. Nah, mahasiswa bisa membedakan ya, mengklasifikasi, menganalisis yang kontekstual, mana yang futuristik. Oke, jadi disesuaikan dengan program masing-masing. Berikutnya pelaksanaan pembelajaran yang berbasis TIK. Bisa disajikan rencana pembelajaran ya, di tingkat apapun gitu ya. Kemudian memanfaatkan teknologi dan media informasi abad 21, mahasiswa mampu menemukan RPP yang paling tepat. Nah, ini berarti memilih mana sajian perencanaan yang paling tepat di antara beberapa berikan. Oke, berikutnya unsur dalam pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik ya. Jadi pendekatan saintifik saya kira di semua tingkatan juga akan tetap dilihat ya. Berarti ini poin yang silakan Bapak Ibu semua mempelajari. Ada 5M ya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
menalar, mengomunikasikan. Ini semuanya saya kira ada di situ, maka pendekatan saintifik adalah bagian yang perlu distabilo, digarisbawahi. Jadi bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, penerapan di lapangan, nanti kita melihat dari disajikan ya, sajian narasi. Karena memang analisis itu biasanya disajikan narasi, kemudian Bapak Ibu menganalisis dari contoh kasus tadi, contoh kasus gitu. Ya, jadi saintifik ingat ya Bu ya, Bapak Ibu. Ya. Yang saintifik mulai dari mengamati, menanya, sampai mengkomunikasikan itu saya pikir sudah makanan sehari-hari, tapi tolong dibaca lagi. Karena ini pasti keluar di semua mata pelajaran. Oke, monggo. Oke, berikutnya masih pendekatan saintifik ya, disajikan deskripsi pembelajaran mahasiswa. Deskripsi pembelajaran mahasiswa menentukan teknik guru dalam menstimulasi anak untuk bertanya dalam pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik. Ini juga masih mendalami, menyelami terkait pendekatan saintifik, bagaimana penerapannya di kelas. Kalau konteksnya di PAUD, memang di sini dilihat bagaimana stimulasi gurunya. Nah, kalau di sekolah lain juga bagaimana guru memberikan, saya kira pancingan, stimulasi akademik, stimulasi pendidikan kepada anak, sehingga anak atau siswa peserta didik ini termotivasi, terprovokasi untuk memberikan respon, untuk bertanya, untuk melakukan langkah menalar sampai kemudian dia bisa mengkomunikasikan. Oke. Kemudian ini juga ternyata satu persatu Bapak Ibu ya, jadi guru memberikan contoh aktivitas dalam kelas, kemudian mahasiswa mengidentifikasi langkah yang tepat dalam mengembangkan kemampuan menalar. Masih pendekatan saintifik, tolong itu dikunci, dipelajari ya. Pendekatan saintifik dengan segala hal-hal yang berkaitan dengannya, mulai dari langkah-langkahnya, bagaimana guru juga membangkitkan kemampuan siswa untuk bertanya, untuk menalar, menganalisis dari data yang ada sampai mengkomunikasikan bagaimana merangsang anak-anak mampu berbicara di depan publik dalam mengkomunikasikan temuan-temuannya misalkan. Oke, baik. Jadi saintifik ada tahapan langkah-langkahnya. Silahkan Bapak Ibu bisa itu digarisbawahi. Kemudian juga kembali ini TPACK ya, TIPAK atau gimana nyebutnya biar gampang ini. Jadi lagi ya. Keluar lagi. Tapi ini dalam implementasi pembelajaran ini Prof kayaknya nih ya. Jadi di penerapannya. Jadi diberikan contoh aktivitas guru dalam kelas, dalam proses pembelajaran, kemudian mahasiswa mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan TPACK pada pembelajaran. Jadi bagaimana langkahnya agar unsur-unsur holistik dalam ini ya, dalam technological, pedagogical, dan content knowledge ini bisa termaktub ya, tercakup dalam proses pembelajaran. Oke. Kemudian pelaksanaan pembelajaran berarti tuntutan kompetensi abad 21 ini masih ya, jadi pembelajaran abad 21 menjadi poin yang harus difokuskan Bapak Ibu sekalian, karena ada banyak soal yang terkait dengan itu, baik dalam bentuk teori maupun dalam bentuk implementasi dalam proses pembelajaran. Oke. Ini berikutnya konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapan dalam pembelajaran. Nah, ini terkait dengan penilaian. Ya, modul penilaian yang bagian akhir saja pedagogik. Cuma ini perlu ditekankan ya, yang 3A itu agak berbeda dengan yang di mata pelajaran yang lain. Karena yang di RA basisnya adalah pengembangan beberapa aspek, mulai dari intelektual, kebiasaan, seni, kemudian bahasa, logika ya, penerapan, kemudian motorik kasar, motorik halus dan seterusnya. Tapi kalau di
pelajaran yang lain, bicara aspek yang dievaluasi itu biasanya hanya 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, bagian 105, soal 105 dan soal 106 ini Bapak Ibu, itu bisa ditemukan ya materi tentang ini di bagian awal-awal tentang pengertian dasar istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu evaluasi, mulai dari pengukuran itu pasti kuantitatif ya, kemudian ada penilaian, ada evaluasi. Nah, yang patut diperhatikan di sini, dan saya sudah mengamati, nomor 105 dan 106, mungkin di mata pelajaran yang lain nomornya agak berbeda, tapi yang jelas di sini dan 107 ya. Kalau 100 ini masih berkaitan dengan konsep dasar evaluasi. Jadi pengertian definisi apa itu testing, apa itu pengukuran, apa itu macam-macam. Nah, yang perlu diberi penekanan ini ada perbedaan antara penilaian dengan evaluasi. Tampaknya di soal ini muncul juga, ya. Kemudian berkaitan dengan itu juga prinsip-prinsipnya harus valid, reliable, objektif, dan seterusnya. Nah, cuma di sini kok dijanjikan contoh format skala capaian pembelajaran mahasiswa dapat menentukan kecepatan format skala berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, ini khusus untuk TK, karena TK ini penilaiannya kan bukan seperti penilaian di SD yang mereka mengerjakan sendiri, tapi guru yang menilai di assessment as learning ya. Jadi aktivitas siswa sekaligus dievaluasi oleh guru. Jadi yang mengevaluasi guru, siswanya sih biasa main-main kerja, tapi nanti gurunya yang mencentang dan seterusnya. Beda dengan yang di tingkat di atasnya, mereka diberi instrumen, dikerjakan sesuai dengan permintaan instrumen itu. Oke, jadi modul evaluasi tolong menjadi perhatian penting mulai dari pengertian konsep dasar, tujuan, fungsi, ya, tujuan evaluasi apa, fungsinya untuk apa, dan seterusnya. Ada fungsi pedagogik, fungsi psikologis, membuat si anak nyaman karena merasa posisinya sudah jelas dalam satu kelas, dan seterusnya. Sampai acuan penilaian. Acuan penilaian itu kaitannya dengan ada acuan penilaian yang berdasarkan kriterian, ada juga norm. Jadi ini harus dibedakan ya, harus dipahami lagi. Kalau di TK mungkin tidak ada yang sampai segitunya. Lalu teknik penilaian itu terkait dengan cara yang digunakan untuk melakukan penilaian. Secara umum teknik penilaian itu ada 2, tes sama non-tes. Yang tes itu wujudnya bisa tes dalam bentuk tes objektif, Bapak Ibu sudah pernah tahu ya, tes objektif dengan tes subjektif. Bedanya apa tes subjektif sama objektif? Kalau tes objektif itu siapapun yang melakukan pensekoran tidak akan atau pasti hasilnya sama karena kunci jawabannya sudah pas. Tapi kalau yang subjektif maka skor yang diperoleh siswa itu sangat tergantung dari pemeriksa jawaban atau pemeriksa soal. Nah, yang subjektif itu bisa isi terstruktur, dan seterusnya ya. Nah, teknik yang non-tes, nah, Bapak Ibu harus dipahami juga, ada teknik-teknik yang memang bentuknya tidak bentuk paper test, paper and pencil test, tapi bisa berupa portofolio, bisa berupa unjuk kerja, bisa berupa penilaian proyek, bisa juga self-assessment, penilaian diri, bisa juga yang lain-lain. Nah, ini tolong diperhatikan tentang teknik penilaian. Kuncinya ada di situ. Lalu terkaitan dengan penilaian otentik, ini kan jadi ciri khas kurikulum 2013 ya. Penilaian otentik itu benar-benar intinya itu bahwa penilaian itu dilakukan sesuai dengan kenyataan objektif siswa yang bersangkutan, jadi bukan dibuat-buat, bukan ya benar-benar menggambarkan otentisitas dari peserta didik yang dinilai.
Oke. Kalau di PAUD Di sini, kalau di PAUD enggak. otentik dari anak datang sampai anak pulang ya. Jadi seluruh aktivitas anak, mulai anak datang sampai anak pulang dilihat itu. Itulah otentisitas ya, otentik dari penilaian untuk di PAUD. Kalau di sekolah dasar dan menengah tentu akan berbeda. Tapi semuanya ya penilaian itu bersifat otentik ya, sesuai objek yang dinilai. Oke, mangga Pak, masuk PTK. Ya, masih di mute, Prof? Oh iya, iya. Oke. Tadi Bapak Ibu sudah mengidentifikasi yang pedagogik. Saya ulangi lagi. Teori pembelajaran ini menjadi kunci jenis-jenis belajar kognitif, behavioristik, konstruktivistik, dan seterusnya. Itu penting. Satu, mohon ditulis ya. Jadi dalam pedagogik teori-teori pembelajaran menjadi materi yang pasti keluar. Yang kedua, pendekatan saintifik itu pasti keluar. Oke, yang ketiga, tentang karakteristik abad 21, baik untuk guru maupun siswa, itu pasti keluar. Yang berikutnya adalah mencermati tentang TPACK, maksudnya teknologi dalam pembelajaran, itu pasti keluar. Yang berikutnya, pelan-pelan ya, yang berikutnya adalah perkembangan peserta didik, emosional, sosial, kognitif, itu pasti keluar. Oke. Nah, yang tadi disebutkan, tadi disampaikan oleh Bu Ivana, yakni tentang penilaian, modul evaluasi pembelajaran pasti keluar. Bahkan di mata pelajaran yang lain itu sampai cerita tentang indikator instrumen yang baik. Jadi mencoba mempelajari tentang validitas, pelajari tentang daya beda, pelajari tentang keberfungsian distraktor, pelajari juga tentang reliabilitas. Ya mungkin saya nggak tahu apakah soalnya nanti berhitung sampai menentukan menghitung sebuah instrumen itu reliable atau tidak. Saya pikir tidak sampai ke sana, itu waktu lama itu kalau menghitung sampai seperti itu. Tapi setidaknya validitas itu mungkin ditanyakan tentang jenis-jenis validitas. Ada validitas konstruk, ada validitas isi, konten validity, ada validitas empiris, dan seterusnya. Kalaupun nanti ditanya, paling keluarnya begini, sebuah butir soal dinyatakan valid jika angka koefisien reliabilitasnya itu berapa, paling begitu. Nah, Bapak Ibu bisa harus pakai panduan di atas berapa ya, di atas 0,3 itu berarti bisa anggap valid kan. Baik, nah ini pada izin sholat ya, semakin diteruskan beda, tinggal dikit ya. Ya, pokoknya. Berikutnya itu tentang PTK. Modul PTK tolong dipelajari ya, apalagi Bapak Ibu juga sudah membuat proposal, bahkan sudah mempraktekkan. Tapi secara teoritik dipelajari. Apa bedanya PTK dengan penelitian yang lain? Jadi berkaitan dengan pengertian. Ada banyak istilah ya. Di dalam bahasa Inggris namanya classroom action research. Tapi juga ada yang agak membingungkan, ada istilah lagi participatory action research. Itu bedanya apa antara PAR dengan CHAR? Ada juga kemudian macam-macam di situ. Nah, perbedaan PTK dengan penelitian yang lain itu seperti apa? Nanti di uraian di modul sangat jelas, saya pikir dipelajari. Lalu yang berikutnya, penentuan masalah dalam PTK. Tidak semua masalah harus di PTK-kan. Ada kriteria yang bisa dipakai, yakni benar-benar permasalahan itu mengganggu keberhasilan proses pembelajaran. Kalau hanya ada satu anak yang rewel, yang nggak perlu PTK, didekati, diselesaikan secara adat, biasanya akan selesai. Tapi kalau 20 orang siswa, 15 diantaranya tidak paham materi, nah ini perlu di PTK-kan. Kira-kira begitu ya. Tidak semua masalah di
PTK kan, tapi benar-benar urgen. Nah, kriterianya nanti ada di sana. Kemudian yang nomor 113, solusi apa yang pantas dilakukan. Jadi begini, solusi baru ketemu kalau permasalahannya sudah jelas. Ibaratnya seorang dokter untuk memberikan obat harus tahu dan melakukan diagnosis penyakitnya. Sama-sama batuk, tapi kalau didiagnosis satunya batuk karena asma, satunya batuk karena corona, satunya batuk lagi karena tanggal tua, itu beda obatnya. Kalau tanggal tua cukup dikasih uang selesai kan gitu. Oke, jadi solusi itu harus berbasis masalah, dan solusi itu biasanya ada teori-teori yang bisa mendukung. Begitu juga dokter ketika memberi obat resep itu dia sudah mempelajari teori. Kalau orangnya kena alergi apa, maka obat ini dipakai karena obat ini punya komponen yang bisa menghindari penyakit. Baik ya. Lalu yang 114, langkah-langkah PTK, Bapak Ibu harus ingat ini termasuk soal yang agak mudah karena masuk kategori C3 ya. Nah, tinggal dipahami dulu mulai dari identifikasi masalah ya kan. Ya. Kemudian sampai menyusun tindakan, mengamati, mengobservasi, melakukan refleksi untuk siklus pertama, lalu kemudian kalau memang perlu ada siklus kedua dan seterusnya. Jadi langkah-langkah PTK ini tolong dipahami secara baik dari awal ya, perencanaan, direncanakan apa sih yang mau disampaikan, apa yang permasalahannya apa, lalu kemudian tindakan itu kemudian harus dia kumpulkan datanya. Nah, membuat proposal PTK di modul sudah ada itu. Rupanya urutan-urutannya tinggal dipelajari lagi. Kemudian 116 apalagi Ibu? Pengumpulan data. Pengumpulan data. Saya pikir tergantung persoalannya di situ. Ada yang cukup dengan pengamatan. Ada yang mungkin perlu dengan angket. Ada yang mungkin perlu dengan tes. Teknik pengumpulan data yang tepat dalam PTK tergantung persoalannya. Nah, mungkin bisa juga kasus, lalu Bapak Ibu diminta untuk menentukan teknik pengumpulan data apa yang tepat untuk meneliti hal tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Namanya teknik pengumpulan data itu mulai dari observasi, wawancara, angket, tes, dan seterusnya, termasuk dokumentasi. Nah, kemudian pengolahan data ini tergantung jenis datanya. Kalau kuantitatif, ya tentu di situ sudah ditentukan apakah cukup persentase, apakah cukup menggunakan rata-rata atau statistik deskriptif ya, statistik sederhana, atau bahkan sampai pada korelasi, menghubungkan antara pre-test sama post-test misalkan. Oke, berikutnya bagaimana laporan data itu, laporan PTK itu disusun. Di modul sudah sangat jelas. Bapak Ibu tolong dipelajari lagi ya. Modul PTK sudah komplit, mulai dari awal permasalahan sampai menyusun laporan. Nah, berikutnya yang 119, ini kayaknya nggak ada di modul ya, Bu ya? Ada nggak ya? Ada sedikit di ujung satu modul dengan PTK Pak. Jadi sedikit untuk KTI ini. Ya. Jadi di modul PTK dan akhir ada karya tulisnya. Karya tulisnya itu jenis-jenisnya mungkin ya. Ada makalah, jurnal, review buku. Penelitian, nah itu ya, nah ini bisa di situ juga bagaimana ciri, tujuan, pemanfaatannya, dan bagaimana prinsip teknik penulisannya juga digambarkan. Ya. Saya kira sudah ada di modul. Oke.